Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, sebelum spoiler di awal, saya Mimin Asyik Film mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada perkataan ataupun ocehan Mimin yang tak berkenan di hati sobat semua. Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk menemani kegabutan, Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang pemuda berkekuatan overpower yang menjadi buronan para pasukan aliansi sekte iblis atas tindakannya yang dianggap salah. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok sang Raja Iblis yang kejam sedang memanggil dan memerintahkan bawahannya untuk segera membantai para umat manusia yang dianggap tak berguna di alam bumi, di mana pemuda tersebut bernama Xiang, sang pendekar pedang terbang beraura kegelapan. Tak sebatas itu, sang Raja Iblis juga mengutus pendekar perempuan bernama Hong Sang untuk menemani Xiang turun gunung membantai para umat manusia. Tentu dengan teknik pedang terbang yang ia miliki, Xiang tak butuh waktu lama menuntaskan misi tersebut. Meskipun sedemikian, pendekar Xiang masih mempunyai hati nurani mencegah dan tak memperbolehkan Hong Sang melesatkan pedangnya membunuh seorang ibu dan anaknya yang sudah tak berdaya. Di waktu inilah Xiang mulai merasa bersalah atas tindakannya menghabisi dan membantai manusia yang dianggap tak mempunyai kesalahan. Sebab itulah ia berniat dan mengajak Hong Sang keluar dan kabur dari dalam sekte iblis, menjalani kehidupan baru bebas tanpa diperintah dan diatur oleh sang Raja Iblis. Namun, di sela-sela akan kabur dengan kekuatan batin yang dimiliki, Raja Iblis mampu membaca keinginan Xiang yang akan mengkhianati dirinya dan sektenya. Sebab itulah sang Raja Iblis mengutus 4 pasukan aliansi untuk menghukum dan membunuh si pengkhianat saat itu juga. Di mana pasukan tersebut ialah si ninja Hayabusa dengan kemampuan dan teknik kecepatan kilat yang ia miliki. Tak sebatas itu, dari dalam tanah pasukan aliansi pengendali ular raksasa juga datang menyerang Xiang dengan kekuatan daya hancur tingkat tingginya. Ditambah dari sisi kanan pasukan aliansi si Gatot juga parti menuntaskan misinya membunuh Xiang dengan teknik pukulan power yang ia miliki. Bahkan si nenek sihir seketika juga hadir yang membuat pertarungan semakin epik. Meskipun sedemikian, pendekar Xiang tak akan mundur untuk menghadapi keempat pasukan aliansi tersebut. Bahkan terlihat Xiang mampu mengimbangi mereka dengan kekuatan sihir pedang terbang yang ia kuasai. Hong Sang yang tak ingin nasibnya sama seperti Xiang, ia secara diam-diam memanfaatkan kelengahan Xiang yang seketika menghempaskan pusaka pedangnya yang membuat Xiang tak berdaya dan kehilangan salah satu tangannya. Xiang yang menyadari hal tersebut, dengan sisa energi ia meledakkan tempat tersebut agar bisa lolos dan kabur. Dan benar saja terlihat Xiang terhempas ke jurang masuk ke dalam sungai. Tak berselang lama, keesokan paginya kita diperkenalkan sosok perempuan cantik jelita, di mana ia bernama Cai Chi. Perempuan inilah yang nantinya akan membantu dan menyelamatkan Xiang yang terluka parah. Nah, dengan tak sengaja, Cai Chi menemukan seorang yang tergeletak tak berdaya di tepi sungai, di mana orang tersebut tak lain ialah Xiang yang terluka. Cai Chi yang khawatir, ia pun membawa Xiang ke dalam rumah agar bisa merawat dan menyembuhkan luka yang dialami. Master Bai Yunfei yang tak tega melihat luka pemuda tersebut, ia berusaha semaksimal mungkin mengobati dengan menggunakan ramuan dewa agar bisa menghentikan darah pendekar Xiang yang terus-menerus mengalir.
Karena ramuan obat tersebut, malam harinya terlihat pendekar Jiang sudah sadar dari pingsannya. Ya, seketika langsung dihajar burung bangau dewa peliharaan Master Bai Yunfei. Cai-Chi yang melihatnya, ia berusaha menolong dan menghentikan amukan burung dewa tersebut dan mengatakan pada Jiang untuk tetap beristirahat kembali agar luka yang dialami segera sembuh. Tak berselang lama, keesokan harinya terlihat Master Bai Yunfei membawa pendekar Jiang ke dalam pasar. Disinilah Cai-Chi memerintahkan padanya untuk menjadi pengemis agar bisa mendapatkan uang demi menyambung kehidupan keluarga. Dengan wajah polos, pendekar Jiang hanya terdiam dan melakukan apa yang telah diperintah olehnya. Tak lama kemudian para warga berhamburan lari ketakutan karena kedatangan para preman yang akan memalak dan memeras uang mereka. Pendekar Jiang yang tak senang melihat tingkah para preman tersebut, ia sengaja menjatuhkannya dengan ilmu kebatinan yang ia miliki. Sang preman yang merasa harga dirinya direndahkan oleh seorang pengemis, ia pun seketika menginjak tangan sang pendekar dengan sekuat tenaga. Cai-Chi yang mengetahui hal tersebut dari kejauhan, ia pun berteriak dan meminta untuk tak mengganggu pengemis tersebut. Namun Cai-Chi malah mendapat hinaan dan cacian oleh para preman dan berbalik akan menangkap Cai-Chi untuk mereka jadikan pemuas nafsu. Namun tak semudah yang mereka kira, Cai-Chi berhasil membuat malu para preman di depan umum dengan kemampuan sihir peringan tubuh yang ia kuasai. Tak berselang lama, malam harinya terlihat di dalam sekte. Raja Iblis memarahi kelima pasukan aliansi karena tak berhasil melaksanakan tugas membunuh pendekar Jiang. Sebab itulah sang Raja Iblis mengancam Hong San dan menugaskan mereka kembali untuk segera mencari dan melacak keberadaan si pengkhianat. Singkat cerita, terlihat Jiang mulai menceritakan apa yang ia alami pada Cai-Chi, di mana sebelum ia cacat, ia telah melakukan tindakan yang salah, membantai dan membunuh orang yang tak memiliki kesalahan. Karena masa lalu yang kelam itulah, dirinya merasa tak pantas hidup di tempat tinggal bersama mereka. Cai-Chi yang belum memahami jati diri Jiang yang sebenarnya, ia juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah perempuan baik-baik, karena ia juga menggunakan keahliannya untuk mencuri demi menyambung nafas kehidupan para adik dan keluarga kecilnya. Para preman yang usai dibuat malu di depan umum, mereka membalas akan perbuatan Cai-Chi dengan menyandra salah satu adiknya. Cai-Chi yang mengetahui hal tersebut, ia pun datang dan berniat melepaskan sang adik dari jeratan para preman. Namun siapa sangka, seketika Cai-Chi terjerat dan terperangkap oleh jebakan preman yang sudah mereka siapkan. Pendekar Jiang yang tak ingin melihat Cai-Chi terluka, dengan senyap ia merobohkan satu persatu para preman tersebut. Bahkan Jiang juga mengeluarkan jurus pedang terbangnya sebagai peringatan keras agar para preman tak mengganggu Cai-Chi kembali. Karena merasa takjub dengan teknik pedang terbang Jiang, sang adik memberitahu dan mengatakan di hadapan sang ayah. Nah, disinilah pendekar Jiang diusir untuk segera pergi sejauh mungkin. Karena Dewi Ring Qincen sudah mengetahui jati diri Jiang yang berasal dari sekte iblis, yang tentunya sang Dewi tak ingin terjadi suatu hal yang tak diinginkan menimpa keluarga kecilnya. Dengan penuh sedih, pendekar Jiang memutuskan untuk pergi. Namun Cai-Chi yang sudah merasa nyaman, ia tak membiarkan Jiang pergi karena dirinya sudah mempunyai perasaan lebih padanya. Sedangkan di sisi lain di dalam markas, para preman sedang berdiskusi untuk menarget pasar yang akan mereka peras. Namun di pertengahan diskusi yang serius, titik fokus mereka teralihkan karena melihat wanita cantik mempesona yang seketika menggoda dan merayu mereka hingga tak berdaya. Namun tak disangka wanita tersebut merupakan pasukan aliansi sekte iblis yang ditugaskan mencari dan melacak keberadaan pendekar Jiang. Disinilah ia menanyakan pemilik pusaka pedang padanya. Karena tak ingin mati, ia hanya memberitahu bahwa dirinya usai berhadapan dengan seorang pemuda yang ahli bermain pedang yang berdomisili tak jauh dari permukiman desa. Dan benar saja, dengan waktu yang singkat, para pasukan aliansi sekte iblis berhasil menemukan dan menyandra Cai-Chi yang sedang merayakan malam festival bersama pendekar Jiang. Pendekar Jiang yang merasa aneh, ia dengan segera mencari keberadaan Cai-Chi. Namun tak disangka, ia dikejutkan dengan kemunculan Huang Sang dan melihat gelang milik Cai-Chi bersamanya.
Pendekar Xiang yang tak ingin terjadi hal yang buruk, yang mengeluarkan mantra untuk menetralkan asap racun yang disebar oleh para pasukan aliansi. Dengan mode serius, Pendekar Xiang mengancam mereka untuk segera melepaskan wanita yang tak bersalah. Namun hal tersebut tak digubris oleh mereka, yang tentunya pertarungan dahsyat antar mereka pun kembali terjadi. Terlihat Pendekar Xiang mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan ketiga pasukan aliansi tersebut. Hingga pada akhirnya Pendekar Xiang dapat melumpuhkan mereka satu persatu. Namun rintangan tak cukup sampai di situ, di mana ia harus segera menyelamatkan Cai Qi yang dibawa kabur oleh kedua pasukan aliansi. Disinilah Pendekar Xiang berhasil melacak dan menemukan mereka, serta menyuruhnya untuk segera melepaskan Cai Qi si gadis manja. Namun Hong Xiang berbalik mengancam Pendekar Xiang untuk segera menyerah jika tetap menginginkan nyawa Cai Qi selamat. Karena teknik dan berpengalaman dalam bertarung, tentu dengan mudah Pendekar Xiang merebut Cai Qi di tangan mereka. Kedua pasukan aliansi yang tak ingin gagal dan dibunuh Raja Iblis, ia mengerahkan segala kemampuannya dengan memanggil roh pelindung yang berupa naga ular raksasa berkepala 9 agar bisa mengalahkan Pendekar Xiang. Namun tak disangka, seketika burung dewa Cai Qi datang membantu mengalahkan ular tersebut. Cai Qi yang percaya akan kemampuan burung dewa, ia mengajak Pendekar Xiang untuk segera meninggalkan tempat. Tentu, halang rintang tak cukup sampai di situ, di mana saat ini Raja Iblis sudah berada di dalam rumah dengan melakukan penyamaran, mengaku sebagai ayah angkat Pendekar Xiang. Pendekar Xiang yang mengetahui hal tersebut, ia meluncurkan serangannya untuk menolong sang adik yang berada bersama sang Raja Iblis. Pendekar Xiang yang tak ingin melihat orang yang ia cinta dan sayang dalam bahaya, ia memutuskan untuk menyerang Raja Iblis dengan kekuatan spiritual pedangnya. Namun terlihat kemampuan Xiang berbanding jauh yang membuat dirinya terpojok dan akan mati. Di saat akan melesatkan ajan tapak pencabut nyawa, seketika Master Bai Yunfei datang membantu dan mengagalkan rencana Raja Iblis yang akan membunuh Xiang. Di waktu bersamaan juga, Sang Dewi datang ikut membantu mengalahkan Sang Raja Iblis kegelapan. Tentu, di saat inilah pertarungan epik antara mereka pun tak terhindarkan. Sang Raja Iblis yang merasakan bahwa orang di hadapannya bukanlah orang biasa, ia pun mengeluarkan kode monster kegelapan agar bisa melihat wujud asli si musuh. Dan benar saja mereka tak lain ialah Bai Yunfei, Master pengendali 1000 pedang dewa, serta Ran Qingchen, Sang Dewi pengendali 1000 cincin. Melihat kenyataan tersebut, Sang Raja Iblis berusaha mengalahkan dan membunuh mereka satu persatu. Tentu hal tersebut tidaklah mungkin, karena kekuatan mereka sama kuat sehingga Sang Raja Iblis memutuskan untuk mundur dan kabur. Disinilah Master Bai Yunfei mengecek luka yang dialami Xiang. Karena merasa khawatir, Cai Qi menanyakan keadaan Xiang pada sang ayah. Disinilah sang ayah memberitahu bahwa Xiang hampir tak terselamatkan karena saraf-sarafnya banyak terputus akibat menahan serangan tapak penjabut nyawa Sang Raja Iblis. Sang ayah yang merasa sudah tak aman, ia memberitahu Cai Qi untuk bersiap-siap pergi mencari tempat tinggal baru agar keberadaannya tak diketahui oleh Sang Raja Iblis. Dan benar saja, keesokan harinya di pertengahan jalan, Master Bai Yunfei dan Dewi Ran Qingchen dikejutkan dengan kemunculan para tetua dan murid padepokan Gunung Zhou. Di mana kehadiran para tetua dan murid padepokan tak lain untuk membunuh Master Bai Yunfei yang telah berkhianat selama 20 tahun lamanya. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dulu Master Bai Yunfei
merupakan murid paling berbakat di dalam padepokan Gunung Zu, serta murid yang paling disegani oleh para sang tetua padepokan. Begitu halnya dengan Ran Qingchen, ia juga satu-satunya murid berbakat padepokan Tianshan yang diwarisi pusaka legendaris Xuan Yue yang terkenal sangat ampuh. Nah, dari situlah muncul sebuah permasalahan, di mana Ran Qingchen tak kuat menyanggap dosa Xuan Yue yang mengakibatkan dirinya dikendalikan iblis dan membantai para manusia yang tak bersalah. Imbas dari hal tersebut, para tetua padepokan Gunung Zu menangkap dan akan menghukum mati atas kesalahan yang ia perbuat. Ketika hukum tebas akan dilaksanakan, Bai Yunfei yang merupakan kekasihnya yang menghentikan hal tersebut dan membawanya pergi dari hadapan sang tetua padepokan Gunung Zu dengan menggunakan kekuatan spiritual 1000 pedang untuk melukai mereka semua. Dari situlah selama 20 tahun, Bai Yunfei dan Ran Qingchen menjadi buronan sang tetua padepokan Gunung Zu untuk menebus atas kesalahan yang diperbuat olehnya. Karena tak mempunyai pilihan lain, Master Bai Yunfei kembali menggunakan kekuatan spiritual 1000 pedang untuk membunuh sang tetua dan murid padepokan dengan sekali hempasan. Karena efek mengeluarkan kekuatan tersebut mengakibatkan Master Bai Yunfei luka dalam yang membuat dirinya tak mampu untuk berjalan. Cai-Ci yang melihat sang ibu dan ketiga adiknya letih yang memutuskan untuk rehat sejenak. Namun tak disangka kepergian mereka berhasil dilacak dan ditemukan sang Raja Iblis. Disinilah ia mengendalikan Cai-Ci yang membuat Ran Qingchen tertusuk belati. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, sang ibu berjuang sekuat tenaga agar bisa menangkis serangan sang Raja Iblis. Namun, saat ini Ran Qingchen bukanlah tandingan sang Raja Iblis yang membuat dirinya terhempas dan terluka. Sang Raja Iblis yang menaruh dendam tentu ia berniat dan tak akan menyia-nyiakan momen tersebut untuk membunuh satu persatu manusia yang dianggap sampah olehnya. Melihat hal tersebut, pendekar yang berusaha menyerang sang Raja Iblis dari kejauhan dengan melesatkan sebuah kuas mantra yang membuat mata sang Raja Iblis bersimbah darah. Disinilah pendekar yang berhasil kabur bersama sang master dan ketiga adik Cai-Ci, namun tidak dengan Cai-Ci, di mana ia merenungi akan kesalahan yang baru ia perbuat yang mengakibatkan sang ibu harus tewas di tangan sang Raja Iblis. Sedangkan di sisi lain, terlihat sang master sudah pulih dari lukanya. Di dalam gua tempat persembunyian, sang master mentransfer ilmu kanuragan miliknya ke dalam tubuh Xiang dengan harapan Xiang dapat mewarisi kekuatan spiritual 1000 pedang yang ia kuasai. Tak sebatas itu, sang master juga mengerahkan semua energi di dalam tubuhnya untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali tangan pendekar Xiang. Seusai mentransfer dan memulihkan tenaga Xiang, sang master menyerahkan tanggung jawab Cai-Ci padanya. Mendengarkan hal tersebut, tentu pendekar Xiang akan menyelamatkan Cai-Ci yang disandra oleh sang Raja Iblis. Disinilah dengan tekad dan semangat yang tinggi, pendekar Xiang mendatangi markas sang Raja Iblis seorang diri. Dan benar saja kedatangan Xiang sudah dirasakan sang Raja Iblis yang seketika mengomando pasukannya untuk melakukan penyerangan. Tentu hal tersebut dengan sangat mudah diatasi pendekar Xiang dengan kekuatan teknik 1000 pedang miliknya yang membuat para pasukan Raja Iblis hangus tanpa sisa. Sang Raja Iblis yang tak ingin kalah taktik dan kemampuan, ia menunjukkan Cai-Ci di hadapan pendekar Xiang dan mengatakan bahwa tak akan lama lagi dua nyawa manusia tak berguna akan mati di tangannya. Terlihat dengan kekuatan spiritual 1000 pedang terbarunya, pendekar Xiang dapat lebih unggul dalam bertarung yang membuat sang Raja Iblis terdesak dan kalah telak dibuat olehnya. Sang Raja Iblis tentu sangat terkejut melihat kekuatan Xiang di atas rata-rata yang ia kira. Disinilah sang Raja Iblis merobohkan markasnya agar Cai-Ci mati tertimpa reruntuhan bebatuan. Sang pendekar Xiang tentu tak tinggal diam, yang seketika melesat membawa Cai-Ci di tempat yang lebih aman. Namun, halang dan rintangan tak cukup sampai di situ, di mana sang Raja Iblis membangkitkan kodam patung kegelapan agar bisa menangkap dan membunuh mereka. Xiang yang tak ingin berlama-lama, ia kembali mengeluarkan jurus 1000 pedang dewa yang ia satukan menjadi pedang emas pembuka pintu langit.
Dan di saat inilah sang Raja Iblis tak bisa berkutik apapun selain pasrah. Hingga keesokan harinya terlihat suasana kembali damai, hingga hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Tetaplah menjadi dirimu sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain. Ya adalah saya Mimin Toing pamit undur diri karena mau nongki di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Nasi Film. Assalamualaikum.